Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat santri RB, apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kita senantiasa terus belajar untuk menimba ilmu, terutama ilmu Al-Quran, dan juga mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sahabat santri, melanjutkan pembahasan kita terkait dengan ilmu tajwid di bab mat. Kali ini bab mat ya. Bab mat. Kali ini yang akan kita bahas bersama yaitu tentang mat farqu. Mat farqu, atau kalau dikolkolahkan mat farq. Ya, mat farqu. Apa itu mat farqu dan bagaimana pemahamannya, itu yang akan kita bahas. Seperti biasa, sebelum memulai, untuk membuka, kita baca dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sahabat santri, mat farqu, tulisannya seperti ini ya. Nah, tulisannya seperti ini, mat farqu. Nah, farqu ini saya menggunakan buku ya. Saya menggunakan buku literasi ini sudah enak ini menggunakan buku ini karena dia berbahasa Indonesia. Nah, penjelasannya juga lumayan. Ini pelajaran tajwid praktis dan ringkas. Ini keluaran CV Diponegoro. Ini cetakan Diponegoro ya, tahun 95, ini 1995, cukup lama, tapi ini bisa kita gunakan pegangan. Nah, saya sarankan ketika belajar tajwid, silahkan menggunakan buku, menggunakan kitab, menggunakan rujukan. Jadi jangan hanya menonton video, nanti dikira yang membuat video itu asal-asalan ataupun tidak menggunakan literasi. Nah, kalau jenengan sudah pakai literasi, nanti untuk pemahamannya silahkan buka YouTube, insya Allah itu valid dan sah. Nah, kembali lagi tentang mat farqu. Farqu itu artinya pembeda ya. Farqu itu artinya pembeda. Nah, mat farqu itu kalau untuk panjangnya, ini saya berikan panjangnya. Panjangnya itu 6 harokat ya, 6 harokat. Mat farqu itu seperti apa? Mat farqu itu ketika ada hamzah istifham. Hamzah istifham ya, agak susah. Hamzah istifham. Hamzah istifham itu apa? Hamzah yang merupakan pertanyaan atau kalimat tanya. Jadi kalau belajar ilmu nahwu itu kan ada kalimat tanyanya. Nah, ini hamzah istifham. Kemudian setelah hamzah istifham itu dia berbenturan dengan hukum al. Berbenturan dengan hukum al. Nah, terutama ini al-asamsiyah. Nah, mat farqu sendiri ini tidak banyak. Di dalam Al-Quran hanya ada 4. Hanya ada 4, lafadznya cuma 2 ya. Hanya ada 4, tapi lafadznya cuma 2. Maksudnya ada 4 ayat yang mengandung bacaan mat farqu. Nah, ini juga hanya ada di 3 surat karena yang lafadz pertama itu di surat yang sama ya, di surat yang sama, ayatnya berbeda tapi lafadznya sama. Dan yang kedua itu yang ketiga dan keempat itu suratnya beda, lafadznya sama. Nah, makanya ini contohnya cuma ada 2 nanti. Contohnya hanya ada 2, walaupun di dalam Al-Quran ada 4 karena kalimatnya hanya 2 ya. Pertama yaitu kalau di buku ini dituliskan, ini sudah enak ya. Nah, ini sudah enak. Jadi yang pertama ada di surat Al-An'am. Surat Al-An'am ayat 144 dan 143. Jadi 143, 144 surat Al-An'am. Kalimatnya seperti ini. Qul adzakaraini ya. Qul adzakaraini ya. Jadi ada qul adzak. Nah, a-nya itu hamzah istifhamnya a-nya ya. Hamzah istifhamnya. Ini enggak akan saya hilangkan dulu sebelum selesai penjelasannya. Jadi ada hamzah istifhamnya kan, adzakaraini. Nah, a itu hamzah istifham itu ini pertanyaan. Jadi pertanyaan. Istifham itu pertanyaan. Nah,
Karena fungsi dari mat farqu ini dia sebagai pembeda tadi. Makanya dia disebut farqu artinya pembeda. Dia membedakan dengan istifham dengan khobar. Istifham itu pertanyaan, khobar itu keterangan atau pernyataan. Ya, pertanyaan dengan pernyataan itu kan tentu beda. Nah, ini menyatakan pertanyaan. Qul adzakarain ya. Jadi huruf qul ini adzakarain ada hamzah istifham bertemu dengan alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah. Adzakaraini. Nah, matnya itu apa? Matnya ya karena panjang kan. Itu ada hamzah bertemu dengan alif, kemudian lam. Nah, bertemu alif lam, hamzah bertemu dengan alif lam itu dibaca. Kemudian di belakangnya lagi itu dia ada yang ya karena dia samsiah, makanya dia bertanda tasdid. Sebenarnya tidak diberi tanda tasdid pun karena dia menerangkan samsiah sebenarnya sudah tahu. Tapi alhamdulillah kita berada di Indonesia ini menggunakan cetakan Al-Quran yang sangat dipermudah sekali. Sudah ada tanda-tanda permudahan. Jadi tanda-tanda yang memudahkan kita ketika membaca Al-Quran. Nah, tadi membacanya qul adzakaraini. Jadi 6 ketukan atau 6 harokat. Qul adzakaraini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian lafadz kedua dan lafadz ketiga itu ada di ayat di surat Yunus dan surat An-Naml. Ya, ada di surat Yunus dan An-Naml. Ayatnya sama, ayat 59 juga. Yunus 59, An-Naml juga 59. Lafadznya itu kalau di lafadznya Allah. Allah. Nah, seperti itu. Bacanya hamzahnya panjang. Allah. Nah, seperti itu. Nah, lafadz Allahnya itu tentu lafadz tafkhim ya. Jangan Allah tapi Allah. Nah, seperti itu. Lafadznya laginya qul Allah. Yang satu tidak pakai qul tapi yang satu pakai qul. Nah, itu. Silakan cari sendiri di Al-Qur'an. Tadi ada di surat yang pertama yaitu surat Al-An'am 144 143 144, kemudian surat Yunus ayat 59 dan juga surat An-Naml ayat 59. Jadi itu bacaan mat farqu atau mat farq. Nah, seperti itu ya. Jadi ini ringkas sekali karena penjelasan hanya ada 4 di dalam Al-Qur'an, tidak banyak. Nah, makanya walaupun sedikit ini perlu kita pahami biar nanti ketika membaca tidak salah. Jangan hanya dibaca qul Allah, qul adzakaraini jangan. Tapi kalau di Al-Qur'an Indonesia lebih enak, itu sudah ada diberi tanda alis seperti tanda alis itu. Nah, seperti tanda seperti ini ya, seperti ini alis set. Nah, itu makanya dipanjang-panjang qul adzakaraini dan qul Allah. Allahu. Nah, seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa dimengerti walaupun singkat, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.